Oke, halo semuanya, balik lagi di video saya. Oke, ini saya lagi riding, kebetulan baru keluar dari daerah kota gede. Sekalian ngetes windshield baru ya, jadi kemarin kan ganti windshield Jenong. Tapi maaf belum bisa kasih share linknya karena saya juga belum nemu link untuk pembeliannya. Belum ada toko yang jual di Indonesia. Eh Sebenarnya ngetes windshield aja, memang apa ya, tampilan di atas motor saya merasa lebih cakep aja sih, lakukannya pas ya, jadi dia lebih terlihat lebih ramping dan sedikit lebih tinggi gitu, nggak kalau yang ori kan dia lebar tapi pendek gitu kan. Jadi saya rasa sih lebih asik aja sih feelnya. Tapi kalau masalah angin sih sama aja ya, tetap kena angin gitu kan, windshieldnya juga nggak tinggi tinggi banget. Paling itu sih kalau untuk windshield ya. Dan sebenarnya saya mau share lagi sih, jadi mungkin pembahasan lama itu masalah Y-Connect, karena ternyata konten Y-Connect saya yang sebelumnya itu rame ya, karena saya bikin konten lepas CCU Y-Connect itu ternyata rame, dan akhir-akhir ini masih banyak yang tanya gitu ya. Salah satunya adalah, bang, lepas CCU itu apakah aman, apakah akan merusak yang lain atau enggak? Dan saya yakin jawabannya saya akan jawab tidak, karena ya motor ini sekarang kondisinya, motor saya ini sudah nggak ada CCU-nya guys, bukan ECU ya tapi CCU. Jadi CCU itu adalah pemancar Bluetooth untuk fitur Y-Connect. Jadi pemancar untuk connect ke handphone kita Android maupun iOS gitu kan. Nah, CCU ini tuh yang bermasalah, si alat pemancar Bluetooth-nya ini yang masalah, guys. Jadi kalau teman-teman lepas, ya udah kabelnya nganggur aja. Itu nanti bisa dicolok kabel sama dealer untuk scanning di dealer. Jadi nggak perlu si CCU-nya lagi gitu ya. Jadi saat dilepas CCU-nya, ya motor kita si R15 V4 atau R15M itu akan jadi motor biasa, malah jadi seperti R15 V3. Cukup gelap ya jalannya, tapi ini sudah saya tak coba cari tempat yang lebih terang, jalanan-jalanan yang lebih terang. Jadi itu sih, jadi CCU itu ya cuman pemancar aja, jadi dilepas tuh nggak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, nggak apa-apa kok dilepas, daripada teman-teman tuh kesedot akinya. Bukan berarti CCU dari Yamaha atau fitur Y-Connect dari Yamaha jelek, cuman memang pada kenyataannya masih kurang sempurna sih. Negatif case atau negatif apa ya, efek negatifnya itu tuh kurang diperhitungkan oleh Yamaha. Contohnya ya mungkin habit atau kebiasaan dari teman-teman mungkin yang jarang manasin motor, atau mungkin ninggal motor di rumah lebih dari 2-3 hari karena urusan pekerjaan gitu ya. Itu kan sebuah case yang harusnya diperkirakan oleh Yamaha gitu kan. Dan jadinya saat motor itu nggak dipakai, lucunya atau anehnya ini, si CCU itu sifatnya hidup terus, selalu aktif gitu ya, selalu on gitu kan. Jadi pemancar Bluetooth ini akan selalu nyedot aki walaupun motor kondisi mati. Kekurangannya di situ sih. Dan otomatis kalau motor nggak dipakai 2-3 hari, otomatis baterainya akan drop gitu kan, powernya hilang, dan nyalain motor pun jadi nggak bisa. Terus gejalanya apa nih bang kalau Y-Connect-nya tuh rusak atau bikin tekor? Nah, gejalanya ya yang pertama jelas motor udah nggak bisa nyala tuh, aki pasti tekor. Misal udah ganti aki, pasti tekor lagi. Dengan pemakaian mungkin nggak nyampe setahun. Oh ya, windshield Jenong gini ini paling enak kalau dipakai buat takin ya. Saya coba takin. Nah, masuk nih helm nggak nyangkut ya, karena dia potongannya ke depan. Jadi lebih enak aja sih kalau windshield Jenong tuh untuk takin, berlindung di balik windshield. Tapi saya nggak berani ngebut karena memang ya mungkin umur kali ya, jadi nggak berani ngebut. Oke, lanjut aja kita bahas soal Y-Connect-nya tadi. Jadi ya itu gejalanya pasti mesin mati, udah nggak bisa nyala. Bukan mesin mati, sorry, akinya mati, electric starter nggak bisa nyala. Nah, teman-teman harus dorong sih, karena engkol kan nggak ada engkol ya. Ini engkol kickstarter tuh kan nggak ada. Jadi teman-teman harus engkol si motor ini. Kok engkol, sorry. Harus dorong si motor ini.
dorong masuk gear 2, lepas kopling, jadi main engine brake itu baru jalan lagi. Kalau udah nyala, kalau masih bisa nyala, coba didiamin dulu, siapa tahu masih bisa ngecharge gitu kan. Tapi kebanyakan kasusnya biasanya akinya udah rusak, dan CCU-nya pun kalau aki rusak biasanya langsung konslet guys. Ada juga case yang sampai sudah terbakar berasap gitu ya, itu udah langsung mending lepas aja sih CCU-nya, nggak usah nunggu rusak parah sih. Bahkan tempat saya CCU-nya tuh masih bagus, masih berfungsi dengan baik, nggak ada gejala mati sama sekali, motor aman. Tapi ya karena udah banyak case kayak gitu, ya udah mending saya lepas. Dan itu nggak cuma di R15 ya guys, jadi kalau ada yang bilang wah R15 berarti kurang bagus dong loh, yang itu R15M, R15 V4, ya bukan cuma R15, tapi semua motor Yamaha, ada NMAX, XMAX, Fazio gitu ya, mungkin ada Jupiter yang baru atau apapun lah yang ada Y-Connect-nya zaman sekarang, Lexi mungkin gitu kan. Kalau ada fitur Y-Connect-nya, sebenarnya secara nggak langsung tuh mekanik dealer itu juga menyarankan gitu ya, kalau teman-teman tanya gitu tuh pasti dijelasin sih. Banyak sekali case yang CCU-nya dicabut saja, itu pun persetujuan mekanik dealer. Yang nggak tahu nih apa ya, mungkin juga dealer juga nggak mau denger komplain terus gitu kan, dikit-dikit akinya mati, connect-nya nggak bisa dipakai gitu kan. Aku yakin sudah banyak pasti user-user yang komplain masalah Y-Connect atau aki tekor. Dan kalau mekanik dealer atau dealernya nggak mau tahu, yang mungkin dealer abal-abal ya, pasti juga seneng-seneng aja tuh ganti aki terus gitu kan. Tapi apa iya mau ganti aki terus kalau teman-teman sendiri nggak peduli dan kurang introspeksi diri, bukan introspeksi juga, kurang teliti, mungkin kurang mencermati bahwa sebenarnya penyakitnya itu ya di fitur CCU itu gitu kan. Jadi semoga yang sudah nonton video saya ini jadi lebih paham dan lebih berani untuk eksekusi lepas CCU-nya, supaya biar sama-sama enak gitu kan. Ya minusnya berarti kita beli fitur yang tidak terpakai, ya mau gimana lagi gitu kan. Kita tunggu saja, mungkin inisiatif dari Yamaha, mungkin pertanggungjawabannya Yamaha, mungkin ada recall gitu ya, recall ganti alat CCU yang lebih bagus, mungkin ada switch on off-nya, kalau di offin mesinnya dia ikut mati kan, siapa tahu ada fitur yang seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang belum sih. Saat teman-teman matiin mesin, si CCU ini nggak ikut mati, sayang banget gitu kan. Dan itu yang bikin penyakit motor-motor Y-Connect itu akinya ngedrop, electric starternya nggak bisa nyala. Dan tutorial lepasnya saya sudah ada video sebelumnya guys, nanti linknya akan saya taruh di pojok sini, pojok atas kanan di video ini, atau nanti cek di deskripsi, itu akan saya linkkan ke video tutorial lepas CCU untuk Yamaha R15. Kalau motor teman-teman bukan Yamaha R15, mungkin bisa searching sendiri di YouTube, coba aja cari sih tutorial lepas CCU Yamaha atau apalah itu yang berkaitan dengan CCU dan Y-Connect, pasti ada. Dan sudah banyak kok yang bikin tutorial itu lepas CCU, itu sudah banyak, karena ya memang masalahnya di situ gitu kan. Dan solusinya yang pertama tadi sudah lepas CCU, kalau sudah aki yang rusak diperbarui gitu kan. Mungkin bisa yang masih bisa tertolong dengan di charge ulang, ya syukurlah gitu kan. Tapi yang sudah tidak bisa, ya harap langsung beli baru saja, karena ini motor injeksi itu harus mengandalkan kelistrikan gitu ya, harus kelistrikan yang stabil, makanya aki juga harus standar pabrikan saja. Tidak usah mencoba beli aki-aki aftermarket, tapi beli saja aki yang direkomendasikan oleh Yamaha supaya motor juga lebih awet. Kurangi juga modifikasi soal lampu ya teman-teman. Mungkin kalau cuma lampu sen LED itu aman sih, karena LED kan ringan ya. Cuman kalau yang pakai lampu-lampu sorot, yang lampu strobo atau apa ya istilahnya, itu yang terang-terang banget itulah, halogen atau apa, mungkin saran saya dikurangi aja sih, karena kelistrikan tuh fitur yang riskan ya buat motor, apalagi motor-motor yang kok ada klaklik nih, ada polisi guys. Semoga nggak ada apa-apa ya ini di jalanan ini, tapi ada polisi sih, saya juga heran. Oh aman sih, cuman paling ya patroli, mungkin ya polisi patroli istirahat.
Jadi itu aja sih teman-teman untuk tipsnya. Mungkin setelah nanti Aki sudah beli baru, ya sudah dirawat motornya, rajin-rajin manasin tiap hari supaya akinya itu saat motor nyala itu juga bisa ngecas gitu ya, dia ngecas tiap hari walaupun motor nggak dipakai. Jadi juga jangan sampai nganggur ya. Semoga dengan seperti itu nyatanya saya praktekin 7 bulan motor ini aman, tidak pernah ada gejala motor tidak bisa nyala. Mungkin konten dari saya kali ini itu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.